akibat kelakuan hakim yang tidak cermat itu menimbulkan euforia kepada kelompoknya Tifa dan pengacaranya. Seolah-olah ada menang total gitu loh. Logika terbaliknya, kalau jaksa tidak melakukan dakwaan ulang, dugaan politik saya, jaksa bermain atau ada yang mengendalikan. Dan kita juga menginginkan tadi, malain saya tadi, ini harus ada kepastian hukum. Kalau sampai ini close, cuma di tingkat-tingkat prapit, eksepsi, ini bisa ada tuduhan apa, Bang? Ada sebuah konspirasi politik. Pemirsa, selamat datang lagi di Special Interview, podcast yang selalu menghadirkan topik-topik spesial dengan bintang tamu narasumber yang spesial juga. Nah, pemirsa, hari ini tepat di saat kita menggelar podcast ini, ada sebuah peristiwa hukum yang dinanti-nantikan banyak orang dan hasilnya juga pasti mengejutkan banyak orang. Di Pengadilan Negeri Jakarta Timur hari ini ada putusan sela untuk perkara pokok atas Dr. Tifa terkait laporan pencemaran nama baik dan fitnah yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan hakim memutuskan menerima eksepsi Dr. Tifa, dan artinya perkara ini menurut pihak Dr. Tifa dan itu dibacakan oleh hakim dihentikan demi hukum. Di luar sana banyak pakar hukum yang justru menyampaikan pendapat berbeda bahwa putusan sela itu bukan akhir atau orang bilang final and final and binding Seperti MK. seperti Mahkamah Konstitusi. Karena itu menurut beberapa pakar hukum, orang-orang yang melek hukum, perkara ini tidak berhenti total, tapi masih ada celah untuk melanjutkan. Karena itu pertama-tama saya juga mengucapkan selamat untuk Dr. Tifa dan tim hukumnya yang sudah berjuang setidaknya langsung ke pokok perkara. Dibandingkan dengan misalnya Mas Roy yang masih menurut orang mengulur waktu lewat sejumlah pra-peradilan. Bahkan orang bilang pra-peradilan berseri. Dan Dr. Tifa sudah berani masuk langsung ke pokok perkara dan hari ini dia mendapatkan hasil yang memuaskan setidaknya untuk Dr. Tifa dan timnya. Dan untuk membahas topik ini, pertanyaannya apakah perkara ini berhenti sepenuhnya atau masih ada celah untuk dilanjutkan? Di studio saya ada dua punggawa hukum sekarang. Ada Bang Damai Hari Lubis, ada Bang Egy Sujana. Saya tidak perlu menjelaskan, penonton Cumi sudah sangat familiar dengan beliau berdua ini karena kita sudah sering ngobrol di sini. Kita mau tanya mereka, kebetulan beliau berdua ini juga sempat menjadi bagian dari persoalan ini. Dan hari ini keputusan selanya sudah keluar. Kita mau tanya Bang Egy dulu. Ya. Bang, pendapat Abang soal vonis hakim terkait putusan sela perkara Dr. Tifa hari ini gimana, Bang? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Postulat berpikir saya tetap didasari kepada Al-Quran ya, supaya parameternya itu terukur, jelas, dan pertanggungjawaban dunia akhiratnya ada gitu. Berdasarkan surat Fatir, ya, surat ke-35 ayat 10. Di situ Allah sampaikan, barang siapa yang menghendaki kemuliaan, ya, jadi kemuliaan, maka hendaklah bertutur kata yang baik dan melakukan amal soleh. Selain itu, bagi orang-orang yang punya niat jahat, maka niat jahatnya akan kembali kepadanya dan hancur. Nah, ini keren sekali menurut saya. Logika postulatnya itu, premisnya itu sangat terukur gitu. Jadi orang ingin mulia. Siapa yang manusia nggak ingin mulia? Nggak ada. Nah, kemuliaan diukur dalam konteks pergaulan kita, kata-kata, kalimat, ucapan. Nah, kalau kecenderungan kita selalu mengumpat, memfitnah, membuat satu tuduhan-tuduhan palsu, itu pasti orang itu tidak mulia, Bos.
Itu logika operasional dunianya ya. Yang kedua, amal soleh, itu juga tergantung relatif apa yang bisa dia kerjakan. Tapi yang kita ukur sekarang adalah ucapan. Nah, dikaitkan dengan peristiwa hukum dari putusan sela atau eksepsi ya dari Dokter Tifa. Tifa. Tifa itu belum dokter, jadi Oh, saya dokter. ya, belum dokter. Dia ngaku sendiri kok. Jadi poin pentingnya adalah satu, hakim saya nilai objektif. Objektif artinya tidak memihak, dia sistematis, dan dia toleran terhadap keadaan itu. Maksudnya dia tidak terpengaruh oleh government atau apapun yang mempengaruhinya. Dia putuskan yang dia yakini benar, sehingga dibebaskan dalam pengertian perkaranya dihentikan. Nah, itu sampai di situ oke. Tapi yang kedua, hakim tidak cermat karena ada pasal yang lanjutannya yang berkait dengan pasal 75 ayat 4 bahwa pasal 75 ayat 4 KUHP yang baru menerangkan tentang dimungkinkannya jaksa untuk dapat membuat dakwaan ulang walaupun 1 kali, dan memang hanya 1 kali. Jarak waktunya harus 1 minggu. Tapi tidak kecermatan yang saya maksud adalah hakim, sepengetahuan saya, sependengaran saya lihat di medsosnya itu tidak ada mengingatkan jaksa untuk punya hak hukum itu. Seolah-olah perkara ini berhenti. Sehingga akibat kelakuan hakim yang tidak cermat itu menimbulkan euforia kepada kelompoknya Tifa dan pengacaranya. Seolah-olah ada menang total gitu loh. Kasus berhenti. Nah, di situ tidak cermat. Harusnya lihat pasal 75 ayat 4 ini. Nah, ketidakcermatan ini juga saya kritik kepada jaksa. Jaksa harusnya ikuti pasal 75 ayat 2-nya. Yaitu harus dakwaan itu cermat, lengkap, jelas. Inilah yang jadi sumber masalah oleh hakim, dianggap tidak cermat, tidak lengkap, tidak jelas. Itu yang disebut dengan obscure libel. Nah, obscure libel ini kekaburan yang dimaksud oleh hakim, detailnya saya belum tahu, tapi dugaan hukum saya ada di situ. Maka hak hukum yang melekat pada jaksa sekarang harus digunakan oleh jaksa atau JPU, jaksa penuntut umum, melakukan dakwaan ulang dalam 1 minggu ini. Logika terbaliknya, kalau jaksa tidak melakukan dakwaan ulang, dugaan politik saya, jaksa bermain atau ada yang mengendalikan. Ini konklusi berpikir secara tadi yang ayat Quran tadi, karena ada rencana-rencana jahat. Kenapa Allah kaitkan kemuliaan dengan rencana jahat ini? Kan harus dimengerti secara tadabbur Qur'annya. Nah, kemudian bagi teman-teman lawyer yang nangani Tifa, ketidakcermatannya adalah tidak mengingatkan Tifa untuk tidak terlalu euforia. Karena bisa kena nanti pasal-pasal lain yang kalau dia ngomong terus, saya lihat setelah ini dia bongkar langsung ke pokok perkara. Ijazahnya yang benar tuh mesti ada capnya warnanya merah, kok yang Jokowi hijau, itu udah pokok perkara, ngapain? Oh, ini kan nggak wilayah dari yang eksepsi tadi. Nah, ini ketidakcermatan ini ada pada jaksa, ada pada hakim, ada pada pengacaranya, dan terutama Tifanya sendiri. Jadi poin pentingnya adalah sadarilah ada hukum gitu. Jadi konsep tahu diri dan tahu batas itu terjadi. Oleh karena itu sekarang tawaran gagasan saya adalah kepada jaksa segera lakukan dakwaan ulangnya, kepada polisi jangan diam saja, tegur jaksa ini. Karena jaksa ini kalau main-main kayak gini berarti jaksa nampar polisi tanpa tangan ini. Oh iya, sama kayak dulu. Iya, kayak dulu siapa? Gibran nampar Rismon tanpa tanpa tangan juga tangan. gitu. Nendang tanpa kaki. Pakai parcel.
berarti Bang, kalau tadi, tapi itu kan hakim udah memutuskan perkara dihentikan demi hukum. Ya ini makanya persepsi itu jadi keliru seolah-olah perkara nggak bisa jalan. Iya. Maka saya bantah dengan pasal 75 ayat 4 masih bisa jalan apabila jaksa melakukan gugatan ulang gitu loh. Itu poinnya. Mungkin teorinya DHL bisa lebih menjelaskan. Oke. Ke Bang DHL dulu. Orang perlu tahu dulu Bang, keputusan sela itu termasuk nanti celah untuk melakukan gugatan ulang seperti Bang Egy bilang tadi. Tadi sebetulnya udah cukup jelas dari Bang Egy. Pertama, sesuai artikel saya tadi pagi, saya apresiasi. Bahkan saya kirim kepada salah satu tim pengacara yang saya kenal. Kebetulan pernah jadi klien kita juga itu. Dr. Taufik Solo. Oh, Dokter. Dijawab oleh Dr. Taufik, thanks, TKS. Ya kan gitu. Saya apresiasi karena berhasil itu dan melaksanakan eksepsi. Ya kan? Artinya kita salut dia melaksanakan eksepsi dan berhasil. Kalau itu yang pegang AK, nggak ada eksepsi. Akal itu siapa sih? Ahmad Koizinuddin. Nah itu dia nggak nggak suka ada. eksepsi ya? Ini pernah saya omelin dulu supaya menegur Ahmad. Tapi dia nggak, ya begitulah ya. Dulu tuh waktu Bambang Tri, dia nggak mau eksepsi. Dia mau langsung pokok perkara. Nah uraiannya udah ada tuh yang kemarin tuh kan. Ya. Dia nggak setuju sama Perapit dengan ini. Agak aneh itu. Jadi gitu saya apresiasi. Kedua tadi yang disampaikan memang benar di pasal tersebut disampaikan bahwa jaksa penuntut umum berdasarkan KUHP baru pasal 75 ayat 4. Dan ada juga penguatnya yaitu keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2022 tentang tadi Dakwaan ulang. JPU bisa mengajukan dakwaan ulang. Lebih Gitu lengkap loh. putusan MK nomor 28. 28 tahun 2022. Kan gitu. Ya. Artinya kalau nanti ada pihak-pihak yang tidak mengerti aja ya, menyatakan, wah ini kan di KUHP lama nggak ada. Kan gitu. Ingat tadi, MK itu final and binding tahunnya 2022. Sedangkan Undang-Undang KUHP itu tahun 81. 2025. Dan final and binding artinya dia berlaku terus. Satu kali mengikat bagai undang-undang. Jadi undang-undang juga itu. Kan gitu hakikatnya. Nah, jadi itu bisa dipakai dan ada di pasal KUHP baru gitu loh. Jadi kalau bukan KUHP baru, KUHP lama, putusan MK. Jadi memang itu rekan-rekan aktivis juga sebetulnya kan rekan kita juga ya. Tapi bukan tipenya ya. Pengacara itu diantaranya tadi Dr. Taufik ya. Nah, itu kenal Akatiri. Nah, ini anak buahnya Bang Egy gitu. Jadi seperti itu. Dan saya harapkan bahwa perkara ini JPU harus menaikkan kembali. Karena menurut teori malah inse, perkara ini harus naik. Karena yang dituding oleh publik, yang didelegasi publik itu, kita mengklaim kita mewakili peran serta masyarakat yang menjadi tuduhan publik itu terhadap ijazah palsu. Bang Egy ini SMA kalau nggak salah Bang ya. Sebagian lagi mengenai ada S1-nya. Kan gitu. Dan bahan pertanyaan kita dulu, penasaran, kita merasa itu ijazah waktu di kasus Bambang Tri itu kayak ada, kalau adjektifnya itu supranatural, magic. Atau hidden, tersembunyi lah. Akhirnya kita penasaran Bang. Kita gugat lah ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ini kan long case nih untuk kami. Bahkan long case, ya kan? Kita otaknya, kita yang penasaran, kita yang benar-benar. Nah, ini pengikut semua nih. Tapi alhasil ya tadi mungkin yang masalah niat tadi Bang ya, niat buruk, gini-gini ya kan? Artinya sebagian mereka itu sepertinya menunggangi kita. Tapi oper ke makam lah, inilah kan gitu kan? Itu nggak ada agenda TPUA. Kita gugat, kita bukan pakar telematika, bukan pakar forensik digital. Berarti kan kita perdata itu kan bukti formil, bukan kebenaran material. Kalau ditunjukkan oleh Otto, case close. Enggak juga. Dan putusan itu berbau, bukan berbau lagi. Itu mengarah kepada kompetensi absolut. Artinya pegawai negeri tidak berwenang. Jadi kalau kita ulang pun NU itu percuma. Cuma ditunjukkan, diarahkan ke PT UN. 90 hari waktunya. Sementara udah habis. Ijazah Pak Jokowi kan gitu. Artinya kita
punya kesepakatan lagi berdua, kita laporkan di Bareskrim. Bareskrim. Tempo hari Kurnia Azam ikut nggak itu? Nggak ikut. Oh nggak ikut ya. Waktu ke Solo, Yang ikut cuma Rijal. oh gitu. Ke Solo nggak ikut juga. Enggak juga. Nah, ke Solo nggak ada yang ikut itu. Jadi benar-benar kita. Adapun kita datang ke UGM itu juga pengen kasat mata, karena kita bukan pakar. Cuma untuk buka-buka komputer ya, digital lah ya, barang-barang digital. Itu kita kan ngundang Rosuryo dan ajak Rismon. Ini Bang Egy nggak ikut karena bertepatan hari itu. Ini kan beliau tokoh nasional nih, akhirnya gaduh kan. Dan Kok dipanggil? kita nggak ngundang Tifa loh. Kita nggak ngundang Tifa. Waktu ke, Iya kan juga tadi. perlu diperjelas gini. Anda saya lihat di podcast Roy nuduh saya nggak konsisten. Katanya cuma SMA. Kalau cuma SMA ngapain ke UGM? Nah, dia nggak ngerti Nggak ngerti logika dia sejarah historisnya. Kenapa ke UGM? Itu gagasannya Rijal Fadila. Dia yang memproses data-data tentang yang S1-nya. Saya tetap SMA karena saya dasarnya putusan pengadilan. Saya nggak jadi ke Jogja karena demi kawan-kawan juga. Malamnya saya ada yang telepon lah. Yang kalau ke sana bisa chaos dan terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Lalu saya tanya, kalau saya nggak datang gimana? Ya aman, yang penting abang jangan datang. Gitu. Ya saya milih tidak datang. Saya cuma ngasih tahu ke beliau. Yang lain anak buah nggak usah tahu dong. Kenapa? Kan strategi kan tidak semua orang harus tahu dong. Nah, buktinya kan saya berhasil sampai sekarang. Bebas sekarang. Yeah. Itu logika. Terus dituduh lagi sangat egois. Bagaimana egois? Jangan lupa, awalnya ke Solo itu Rijal, DHL, Kurnia. Tapi belum status tersangka. Ya kan? Nggak dapat nilai. Ini orang ini. Nah, kita lanjutkan jadi nih. Gitu. Nih kita lanjutkan. Jadi beliau itu dipanggil saat itu. Tapi kan kelihatan bahwa Bang Egy ini tidak sepenuhnya ingin mengikuti panggilan tersebut, tanda kutip. Yang dihebohkan kok bersamaan harinya. Beliau pergi. Nggak ke Solo, tapi nggak juga ke Mabes Polri. Nggak tahu kemana. Itu hak beliau, artinya menunjukkan bahwa Bang Egy ini tidak tunduk. Kalau masalah ke sana karena ada panggilan itu kan udah ada saya mewakili. Jangan dituduh penakut lah, ya kan? Mengorbankan anak buah lah, kan gitu. Kan udah ada saya, nih hukum organisasi nih, ya kan? Iya, organisasi ada mewakili. Senior saya, kecuali saya ikut menuduh, ini kan enggak, ya kan? Jadi kayak gimana ya? Ya udahlah seperti itu, apa adanya. Kita datang dalam rangka peran serta masyarakat, nggak bisa dituntut, apalagi kita advokat ya. Nah, kan saya suka nulis tuh di bawah tuh. Saya beranikan tuh kan. DHL, ahli ilmu peran serta masyarakat. Karena nggak ada yang bikin seperti itu. Karena nggak komersil nih ilmu nih. Yang ada pakar pidana, pakar perdata, HTN, hukum tata negara, kayak Repli itu kan. Walaupun dia turun sekarang ini. Ya. Nggak karena alasan apa tuh. Perlengkapan YouTubernya ditinggal, digantiin asistennya ya. Dia sekarang terjun ke bawah. Jadi kita pergi. Kata UGM, ternyata nggak ada sama pemiliknya. Nah, tadi yang investigasi, klarifikasi, konfirmasi, nggak jadi kalau memang hari itu ditunjukkan. Ada sama pemiliknya. Alhasil kita persiapkan dong agenda yang kedua ke rumah Pak Jokowi. Cuma tambah nilai ini. Value-nya value agamis, yaitu apa? Kita sekaligus silaturahim. Jadi yang 3 plus 1 ketika ke rumah Pak Jokowi, Jalan Kutai. Kan gitu. Ternyata di sana juga nggak diperlihatkan. Yang pesanan Bang Egy SMA juga nggak diperlihatkan. S1 juga nggak diperlihatkan. Kita nggak ngungkap ke belakang ya. Ini hanya bicara sejarah. Nah untuk itu berlanjutlah. Kembali pulang, tahu-tahu sudah ada laporan. AK pun bergegas membuat tim TAKA. Terakhir kena hukum karma juga itu dia. Dipecat ya kan. Sekarang oleh rekan-rekannya yang bekas TPUA pun dia sudah nggak dipakai lagi, kan gitu. Nah, suaranya pun udah nggak ada. Ada stiker muncul itu menurut saya konco-konconya dia yang nggak ada kuku, nggak ada inilah, nggak berharga lah menurut penilaian saya. Dia pakai orang lagi. Itu tipikal itu karakter dia ya. Ada tulisan saya juga tuh karakter dia tuh. Nah kita tambahlah dengan poin silaturahmi. Ternyata nggak dapat juga. Pulang tanggal 28. Udah masuk laporan dari Jokowi lapor, pencinta
pencinta Jokowi. Tanggal 30 Pak Jokowi yang melaporkan. Nah, saya nggak ada. Ini sejarah harus tahu nih, ya kan? Nah, saya sempat dampingi Kurnia. Artinya pengacara. Kalau saya jadi terlapor, saya nggak boleh masuk di ruangan itu. Oke ya. Nah, ketika saya jadi tersangka, saya lihat tuh di atas. Saksi terlapor, bukan tersangka. Kan gitu. Nah, BAP-nya tuh. Nah, itulah saya perjuangkan pada saat 15 Desember 2025. Ya. Bang Egy pakai pakar, saya bela pakai tulisan sendiri. Dengan kronologis disaksikan oleh petinggi-petinggi penyidik, Polri, Polda, mungkin ada dari Irwasum, Mabes Polri, dan seluruh pengacara, dan ada juga tersangka di situ. Kita berjuang. Nah, sekarang terjadilah seperti ini. Tadi udah jelaskan Bang Egy, Ya. kan gitu. Jadi menurut saya JPU tadi sesuai permintaan himbauan Bang Egy itu memang benar, karena itu perkara ini harusnya naik. Nah, kita boleh bicara tadi karena sejarah di belakang, Ya. kan gitu. Nah, karena apa? Menurut teori Mala Inse, bukan Pak Jokowi yang butuh, tapi negara bangsa ini butuh Kepastian. tentang tadi teori Mala Inse. Karena perbuatan ini dianggap tidak bermoral, bukan mala probita. Artinya, Teori Mala Inse jelasin. nah, Mala Inse itu perkara Perbuatan. ini adalah perbuatan amoral. Yang di dalam perbuatan itu sendiri Perbuatan udah Pak Jokowi ini dituduhkan secara ijazah priori udah palsu, salah. sehingga dia harus membersihkan diri. Jadi kepentingannya pribadi untuk diri dan keluarga dan sejarah penegakan hukum dan tuduhan publik ini berarti betul palsu. Sehingga kalau benar-benar ingin menegakkan hukum, ingin membersihkan diri, ingin tidak publik ini tidak menjadi gaduh kembali, harus ini dilanjutkan oleh JPU. Karena kan udah serahkan ke penyidik. Penyidik sudah sempurna. Hasil penyidikannya apa buktinya? Kan gitu. Buktinya adalah bahwa ada petunjuk dari JPU P19. Setelah itu tentu kembalikan P20. Setelah itu putus. Penetapan P21. Artinya kan sudah sempurna. Cuma pembuatannya ini tadi kabur, tidak cermat, Tidak ya kan? jelas. Tidak jelas, kurang teliti. Alhasil bebas. Kan jadi bebas dalam kata tadi ada kurun waktu, ada di kesempatan. Apabila 7 hari ini tidak melaksanakan pengulangan Dakwaan. daripada dakwaan, itu materi pokok perkara pun ikut gugur. Oke. Tadi teknisnya kan dipersoalkan yang betul, harusnya disampaikan supaya nggak terjadi euforia. Nah, jadi hukum Mala Inse ini ada ius consinus, ius consitem. Artinya hukum ini harus berlaku. Lain dengan mala prohibita tadi. Prohibita itu adalah hukum yang sekarang berlaku nanti belum tentu berlaku. Misalkan bayar pajak, belum tentu nanti bayar pajak motor ada. Seperti kan dulu ada tuh. Ya. Itu namanya ius constituendum. Mudah-mudahan berlaku. Orang bayar pajak elektronik, TV, kulkas, ya kan? Mudah-mudahan dibayar. Nggak harus berlaku. Nah, itulah Mala Inse harus. Karena melanggar moral. Moral itu lebih tua daripada hukum, Om. Ya kan? Dari dulu juga memang sebuah kejahatan. Nah, ini harus. JPU harus. Kalau enggak nanti tuan dalam publik, Pak Jokowi ijazah betul palsu. Mungkin juga kita juga nuduh begitu, Bang. Kalau sampai JPU ini. Nah, ini ada apa? Itu soal politik mungkin. Ya kan? Nah, kita nggak sampai ke politik. Nggak tahu lah kalau rekan kita ini, ya kan? Nah. Ya, ini makanya pendalaman teori Mala Inse. Ada beberapa hal penting. Pertama, penting buat Jokowi. Karena konstruksi Undang-Undang Dasar 45 itu ada di pasal 7A. Perbuatan seperti ini masuk kategori perbuatan tercela. Masuk. Dan ini dapat di-impeachment jika dia masih presiden. Nah, dulu waktu dia masih presiden, saya upayakan ini, tapi mental-mental terus lah. Kuat gitu ya mereka. Nah, dalam konteks Mala Inse sekarang, kalau Jokowi tidak datang ke pengadilan, ya toh, dipastikan Roy menang, Tifa menang, pasti itu. Sehingga merugikan Pak Jokowi sendiri, terstigma atau dicap oleh masyarakat atau kita pada umumnya ijazahnya palsu. Dan tidak ada kesempatan lagi secara ilmu hukum untuk membuktikan. Karena momentumnya sekarang. Untuk mewakili kepentingan Jokowi yang pernah jadi pejabat,
itu namanya jaksa. Jaksa itu pengacara negara. Harus berbuat melakukan gugatan atau dakwaan ulang. Dakwaan ulang itu harus segera. Kalau enggak dia mencelakai Jokowi. Itu ada batas waktunya, Bang? 1 minggu. 7 hari. 7 hari. Nah, jadi jangan lewat ini. Ini warning saya. Jadi tidak bermaksud saya cari muka atau enggak. Saya ingin negakkan hukum. Sekaligus saya tuh kepo banget loh, pengen tahu ini asli apa enggak. Kita memperintis. Ya kita kan dari awal, dari tahun 2022 sampai sekarang belum pernah lihat saya. Itu yang pertama ya. Malah insenya itu kaitan dengan moral tadi, perbuatan tercela itu di sini. Justru kalau jaksa tidak lakukan gugatan atau dakwaan ulang, saya berani menduga ada permainan politik di sini. Karena kan dia nggak mungkin orang blow on, jaksa nggak mungkin. Dia udah diajarin betul cara nuntut itu. Jelas, cermat, lengkap. Lengkap itu misalnya identitas, alamat, rumah, segala macam itu maksudnya lengkap itu. Nah, jelas misalnya pasal-pasalnya gitu loh yang dituduhkan. Nah, itu kan standar sederhana buat kerjaan orang jaksa itu gampang sekali. Jadi ingatan saya kepada jaksa, kalau Anda nggak lakukan, Anda mencelakai Jokowi. Oke. Gitu. Nah, yang selanjutnya malah inse juga buat Tifa, ya. Jangan Anda euforia, senang untuk tidak perkara Jokowi naik. Memang enak buat dia nggak kena lagi beban. Tapi kan tadi bebannya kepada Jokowi secara inherentnya dia perbuatan tercelanya jadi terbukti. Walaupun tidak di pengadilan, tapi stigma masyarakat. Yeah. Maka kalau teman-teman advokat yang bersama bela Tifa, saya salut, saya appreciate mereka the best untuk membuktikan ini. Tapi jangan berhenti supaya perkara ini nggak naik. Kalau perkara ini nggak naik, kalian juga termasuk konspirasi, saya berani tuduh. Ada pesan-pesan dari tangan-tangan yang kita belum tahu, invisible hand istilahnya kan, yang membuat kasus ini berhenti gitu loh. Teori terbalik ini. Nah, teori terbaliknya begitu. Maka supaya tuduhan itu tidak benar, dan saya tidak mau begitu, Jokowi tampillah di pengadilan melalui kekuatan jaksa yang membuat dakwaan ulang, dakwaan balik, ya. Kemudian dari teman-teman Tifa juga buktikanlah bahwa kalian ini memang mau bongkar gitu loh, supaya everybody tahu. Jadi di sinilah ini yang namanya objektif itu begitu. Saya nggak ada berpihak kepada siapapun. Ya. Ya, jadi poin pentingnya adalah kalau kita memang mau jaga persatuan, kita mau capai rasa keadilan, malah inse ini pintu masuk teori yang harus dipahami semua pihak. Jangan kita memanfaatkan sesuatu kesempatan dalam kesempitan. Ya. Jangan. Kita untuk Indonesia yang jauh lebih baik. Indonesia bertakwa. Okay. Tapi kan Bang, orang kan bilang perkataan hakim itu adalah sesuatu yang tidak bisa diperdebatkan. Yang membuat misalnya tim Tifa akhirnya euforia itu kan pernyataan tadi. Bahwa hakim mengatakan perkara ini dihentikan demi hukum. Ya, itu gini cara bantahnya. Hakim dalam memutus itu harus tidak ada 3 elemen sehingga hakim memutuskan. Elemen pertama alat bukti, entah berupa dokumen, pengakuan dan lain sebagainya. Kedua, saksi yang menguatkan dengan mata kepala, mendengar, melihat, mengalami, itu saksi fakta. Dan juga ada keterangan ahli. Gitu loh. Ketiganya keyakinan hakim. Jadi ada hakim walaupun 2 alat buktinya kuat ini, tapi hakim nggak yakin karena ini bisa direkayasa, bisa memutuskan bebas, bisa. Pertanyaan seriusnya, bagaimana omongan hakim bisa dibantah? Caranya gimana? Mana peluang hukum yang membuktikan bisa dibantah? Ya itu ada tadi pasal 75 ayat 4. Karena dakwaan jaksa nggak jelas, nggak lengkap, nggak cermat, maka hakim menyatakan oskur libel. Hakim bertindak berkata seperti itu karena ulah jaksa. Nah, undang-undang sangat adil memberi kesempatan lagi sekali kepada jaksa, perbaikilah gugatannya gitu loh. Di situ kalau jaksa memperbaiki gugatannya,
hakim tidak punya hak lagi juga untuk tidak persoalkan bahwa perkara ini tetap harus lanjut. Nggak boleh berhenti, walaupun tadi udah ngomong dihentikan. Dihentikan demi hukum. Iya, ini undang-undang, bukan kumaha aing we cek Sunda mah. Bukan maunya gue. Ini hakim tunduk kepada undang-undang. Kami undang-undang kami ikuti. Namanya undang-undang itu muatannya itu tadi moralnya itu satu, ada nilai kejujuran, ada nilai kebenaran, ada nilai keadilan. 3 inilah yang disebut dari moral hukum. Sehingga kalau sudah jadi hukum, itulah kejujuran, itulah kebenaran, itulah keadilan. Gitu loh. Dan putusan ini pasti nggak adil buat Pak Jokowi. Nggak adil. Karena ada peluang yang bisa mempersoalkan kenapa nggak dipakai. Ya. Misalnya ada putusan itu kan jaksa kami menyatakan banding gitu. Kalau ini perlu gak dia menyampaikan bahwa kami akan mengajukan dakwaan ulang? Sebenarnya harusnya seperti itu. Harusnya supaya begitu. publik nggak gaduh. Itu yang saya bertanya. Kalau nggak ada, kalau udah ada begitu ngapain saya nanya kayak begini? Oh, jaksa tadi gak nyampaikan itu? Enggak, hakim juga nggak mengingatkan. Saya khawatir ini ada kong kali kongnya gitu loh. Konspirasinya. Atau Kan videonya khawatir boleh. terpotong kali Bang. Hah? Kita nggak tahu juga ya. Kalau video terpotong, Di setelah live, itu di live Katakanlah ada. video terpotong, brother, Nah. ya. Jaksa dengan sendiri dong Kompres. Jadi beri kita lengkapi. penjelasan, ya Kita kan? lengkapi ya. Oh, berarti tadi sikap diamnya jaksa itu Diduga, mengamini gitu. iya. Buat Arti- gaduh paling nggak. Artinya Buat gaduh jaksa perbedaan tidak publik, ada pendapat itikat publik. baik untuk Mengajukan gugatan atau Dakwaan dakwaan ulang. Makanya saya ingatkan betul, terutama Jaksa Agung tegur ini kalau ini nggak benar. Sebetulnya Jaksa gini, lagi sibuk Karena ngurus begini, Febri. brother, kan background ini Iya. ada dipengaruhi yang pernah saya bilang 2 minggu lalu di sini. Ya, ya. Pengaruh Jokowi, pengaruh Prabowo. Nah, pengaruh Jokowi kuat ketika bisa mentersangkakan dan menahan Roy. Dibentahkan oleh pengaruh Prabowo, kalau ini ada ya. Ya. Karena kalau dengar dari Jamada Girsang, Rismon bilang katanya ada telepon. Itu yang mempengaruhi ini. Sekarang posisinya dengan dibatalkan penahanannya, berarti pihak yang sini menang kan gitu. Sekarang juga gugatannya ditolak, diterima malah ya diterima. Eksepsinya Tifa diterima. Nah, jadi menang. Jadi kalau mau dihitung skor udah 2-0, Jokowi 0 gitu loh. Jadi kalau mau dibanding skor. Nah, makanya untuk supaya penegakan hukumnya benar, saya nggak terpengaruh skor-skor tadi. Itu kan asumsi aja. Itu harus jaksa berbuat gitu loh. Oke. Karena malah inse tadi akan terjadi yang Oke, saya sangat lengkapin ya. baik. Kalau jaksa tidak melakukan itu, apa artinya? Jadi begini. Ya, lanjut. Jadi begini. Sebetulnya saya nyambung Bang Egy tadi. Banyak sekali lahir. Ya. Saya jadi berpikir kepada asas-asas teori yang saya miliki karena beliau tuh memberikan arus untuk saya bicara. Jadi sebetulnya Bang bukan jaksa saja Iya. harusnya tahu. Itu pengacara-pengacara juga harusnya tahu. Kalau Dokter Tipa kita maklumi, dia bukan disiplin ilmu hukum walaupun kadang-kadang ngomongnya seperti orang ahli hukum ya kan gitu. Seperti. Nah, ada teori yang namanya adalah teori fiksi hukum atau presumptio iuris de iure, bahwa semua orang dianggap tahu tentang hukum, tentang adanya hukum dianggap tahu walaupun dia nggak tahu, dia nggak pernah dengar, tinggalnya di atas gunung. Ini kalau kata Yaya Harahap seperti itu, dia ilustrasikan tinggalnya di gunung, nggak pernah ke kota kecamatan sekalipun. Dia harus sudah tahu, apalagi jaksa, kan logikanya begitu. Iya loh. Analoginya seperti Apalagi itu. advokat juga. Apalagi para advokat. Nggak Jadi mungkin sebetulnya nggak tahu. sepertinya mereka nggak tahu. Nah, kita kasih tahu. Kelihatannya dengan kelakuan gini nggak tahu berarti. Nah, nggak tahu. Jadi kita sama aktivis jangan seperti itu. Karena apa? Dokter Tipa kan nggak mengaku, ya kan? Yang kita bilang tadi makanya saya ada hubungannya tadi. Overdosis tadi. Ya kan ke makam lah, buat buku lah, ya kan? Buat buku juga nggak ada tuh nama Bang Egy gitu. Padahal kan pengikut TPUA. 2 orang itu kita ajak, walaupun hukum karmanya ada, dibatalkan oleh Rismon. Itu kan hukum karma tuh. Bukunya salah. Ya, ini hukum karma ya. Itu nggak bisa berharga demi hukum, udah nggak ada kualitasnya. Nah,
Jadi tadi fiksi hukum harusnya semua udah tahu bahwa ini bisa diulang. Nah, bagusnya kata Bang Egy minimal kompres. Kalau nggak hari itu juga. Saya terima putusannya. Pagi tadi. Pagi tadi. Kami terima putusan majelis hakim. Ini singkatnya kan. Nah, untuk itu kami akan melaksanakan pasal 75 ayat 4 kan enak. Langsung di ruang sidang ya. Gitu. Atau Ini memang nggak ada nih, cicing, memang trik mungkin juga trik JPU, kita nggak tahu aja ya. Setelah dia kalah ya, bukan trik membuat obscure libel dakwaan, bukan. Saya nggak menyatakan itu. Dia memang harus menerima kan gitu putusan majelis hakim kan nggak ada banding itu. Iya. Yang ada tadi. Kalau antum cermati nggak yang obscure libelnya bagian mana ya? Yang hakim maksud? Obscure Jadi libel. itu dia pertimbangan yang menyatakan itu tidak cermat, tidak lengkap, Tidak itu jelas. tidak jelas Pasalnya ya. oleh Jaksa. oleh terdakwa itu diterima oleh majelis hakim. Jadi udah umum lah ya penolakan itu tersebut tidak kabur, tidak cermat, terus overlapping, betul. Ya kan? Soal tindih nanti memang repot. Soal ini runut antara perbuatan terdakwa, kapan di mana itu kayak nggak jelas bang. Lokusnya ya itu betul yang saya bilang ya. Pasal 75 ayat 2 itu. Itu kalau dulu 143. 143. KUHP yang lama. Nah, sekarang masalah keputusan, kan gitu. Ya sebentar gini, masa urusan yang tegas begitu aja nggak jelas, kan ada apa gitu loh. Oh kan wajar saya nanya, karena kita ngerti persoalan ini. Kenapa? Kan udah sempurna penyidikan. Kata jaksa P21. P21 itu artinya sempurna. Sempurna. Udah nggak ada lagi. Kok dakwaannya nggak cermat? Kenapa dakwaannya jadi kabur? Kan gitu. Nah, tadi saya menyambung juga. Tadi kalau benar. gitu kita boleh nggak usulin hakimnya juga diperiksa? Jangan, nggak bisa. Ada peluangnya KY. Iya kalau kita temukan, tapi ini nggak ada. Karena ini atau itu komisi kejaksaan. Komisi kejaksaan. Nah, komisi kejaksaan melapor jaksa bisa. Ini cerdas nih. Iya. Saya banyak yang lahir dari dia sehingga saya berpikir komisi kejaksaan melaporkan jaksa. Iya. Tapi itu nanti kenapa bikin obscure libel gitu loh? Oh. Kenapa nggak cermat si JPU? Tapi gitu dengan itu kan? Itu bisa landasan untuk membuat dakwaan baru. Landasan hukum. Oh nggak bisa, cuma diperiksa saja. Hanya sanksi administrasi ke kejaksaan. Yang bisa itu jaksa itu sendiri membuat dakwaan ulang gitu. Kenapa mingkem dia? Kenapa dia diam aja? Itulah yang dugaan karena ada main-main tadi. Nah, itu urusan politis. Harusan dibuktikan, ini politik bukan hukum. Ini politik hukum, namanya politik hukum. Nah, makanya saya sebel di Indonesia ya begitu loh. Pengaruh politik itu sangat kuat sekali sehingga hukum bisa melewat gitu. Nah, nanti kalau naik tadi beliau nyebut tadi kan hakim punya keyakinan. Itu ada asasnya. Namanya conviction in time. Oke? Nah, jadi apa dasar conviction in time ini? Naluri apa? Itu memang diperbolehkan oleh KUHP maupun asas progresif yang ada di undang-undang pokok kekuasaan kehakiman. Bahkan sekarang juga tetap ada. Yaitu di undang-undang setelah perubahan ya. Undang-undang kekuasaan kehakiman. Undang-undang nomor 48 tahun 2009. Itu asasnya tuh yang bagi disebutkan dan ada juga dalam KUHP. Nah, apa dasar conviction in time ini adalah ada lagi asas teori namanya notaire fiten. Nah, Bang Egy nih tadi bilang kan, hakim bisa nanti keyakinannya ini bersalah kalau nanti setelah dakwaan ini dimasukkan, diperbaiki, setelah itu masuk kepada materi. Hal ini kan baru kulitnya nih, teknisnya aja, ya kan? Masuk ke materi, itulah apa ajas conviction in time ini adalah sepengetahuan umum. Hakim kan sama kita nonton media, ya kan? Medsos dibuka apa semua dan tahu bahwa dokter Tipa itu bilang apa otak Pak Jokowi kecil, ketepel. Sekarang kan dia bilang kan, saya kan dari cuma melihat berdasarkan fotokopi yang dari siapa? Sandi. Tapi keomongannya itu loh. Ada lagi pengacara bilang itu kan perkataan bukan perbuatan. Perkataan itu bagian dari perbuatan. Dan itu ada konsekuensi. Ya, undang-undang ITE itu apa? Kan verbal yang dihukum. Gara-gara verbal. Ujar kebencian, ya kan? Ya. Nah itu perkataan juga dalam KUHP disebutkan.
Jadi dia bagian dari membedakan perkataan bukan perbuatan. nah iya kan lucu. Nah, nantilah itu nanti kalau udah masuk material, Allah. itu belum, baru kulitnya nanti ketika dakwaan itu masuk dan Ya. tidak dinyatakan obskuri, libeli lagi, maka masuk. Nah, itulah keyakinan hakim diputar-putar video semua, ya kan? Dia juga sepengetahuan umum karena hakim juga bagian daripada publik, betul? Oke, Kehidupan sehari-hari. betul. Nah, itu bisalah dilihat di situ. Kok datangnya ke makam, ya kan? Ya kan? Ngata-ngatain, terus dia bilang, saya nggak pernah bilang itu Roy 99%. Padahal dia juga ngomong Bahkan 99%, 100%. Dia ikut bahkan 100%. Sekarang bukan 99 lagi, 100. Nah, itu kan hakim juga melihat. Itulah artinya conviction in time. Sepengetahuan umum, soal publik, dia memang sering mengucapkan ujar kebencian. Begitu loh. Oke. Nah, jadi bisa dasar itu keyakinan hakim. Conviction in time. Berarti Berdasarkan notoire fatum tadi. sejauh ini dari hari ini sampai jaksa mengajukan dakwaan ulang, perkara ini dianggap dihentikan. Dihentikan. Nggak perlu ke bagian material. Hukum materialnya nggak perlu. Sampai jaksa mengajukan. Kecuali ada. Tapi kalau lewat, udah inkrah. Makanya saya agak menekankan di sini, mudah-mudahan dibaca oleh Kejaksaan Agung, kepolisian, bicarakanlah kalian sebagai penegak hukum, segera jaksa. Sebab ingat tadi, kalau jaksa tidak bikin dugaan saya kuat ada permainan yang sangat keji menjoroki atau menista kepada Jokowi. Udah pasti itu. Sebenarnya karena Jokowi pengen datang. Dan kalau kita berhimpitan dengan keinginan Jokowi pengen datang, kita pengen tahu ijazah aslinya, harusnya didukung dong. Gak perlu prapit, gak masuk aja ke pokok perkara. Itu logika hukum. Makanya pendekatan hukum yang bersifat hukum positif amat sangat masih kurang. Mesti ada pendekatan iman kepada Allah itu. Nah, ini ada diterangkan di surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayatnya 135. Jangan itu lupa jelas sekali. itu Betul. masukin itu ayat itu. Iya, karena di situ yang paling mendasar saya lihat, jika kamu tampil sebagai saksi, berlaku adilah. Jangan kamu ikuti hawa nafsu untuk kamu berlaku tidak adil. Wah, ini jelas sekali ayatnya. An-Nisa 135. Jadi mau hakim, mau jaksa, mau pengacara, mau tifa, mau roy, mau siapa saja, kalau kalian ngaku beriman kepada Allah, taatlah kepada perintah Allah ini. Oke. Jadi jangan main-main, jangan pengen menang, gengsi dan lain sebagainya. Ya. Ini kan perkara tifa. Apa konsekuensi hukumnya nanti ke perkara Roy? Nah, kalau ini bisa jadi jurisprudensi Buat Roy. ketika JPU ini tidak melakukan upaya hukum perbaikan, berarti kan inkrah gara-gara eksepsi, belum menyentuh materi perkara. Nah, kalau identik nanti polanya, dakwaannya, ini mudah-mudahan buru-buru diperbaiki nih. Kalau sama dengan identik, maka Roy akan sama juga. Dibebaskan. Kalau juga obskur label, maka dia akan dibebaskan. Demi hukum. Demi hukum juga dalam rangka obskur libel. Artinya dalam rangka teknis hukumnya. Belum masuk ke materi. Sama jadi kalau disebut jurisprudensi karena tadi JPU-nya tifa tidak melakukan perbaikan yang dikasih waktu seminggu itu, maka menjadi justifikasi untuk Roy. Tadi jurisprudensi tadi. Pembenarannya ini. Nah, jadi buru-buru lah nih JPU. Ini bagus juga pertanyaannya nih. Jadi JPU jangan sampai identik seperti itu. Identik artinya obscurely, libeli juga. Kabur juga gitu loh. Ini kesempatan. Ini bukan kita berarti memihak ya Bang ya. Artinya kan kita sama-sama penegak hukum. Ya kan dalam undang-undang advokat pasal 5 kita sama-sama penegak hukum nih. JPU dan kita juga menginginkan tadi. Malain saya tadi. Ini harus ada kepastian hukum. Jadi bukan hanya keadilan, ya kan, manfaat, ya, gerechtigkeit, rechtmatigkeit, doelmatigkeit, tapi ini adalah demi bangsa dan negara ini ke depannya.
Oke. supaya nggak gaduh-gaduh. Bahkan bisa dituduh kalau sampai ini close, cuma di tingkat-tingkat prapit, eksepsi, ini bisa ada tuduhan apa bang? Ada sebuah konspirasi politik. Nah akhirnya kita ke situ juga ya. Apalagi nanti nih lewat Dokter Tipa kena dengan pasal-pasal yang baru. Ini udah close. Tapi dia menghina-hina lagi umpamanya ya. Salah bicara lagi. Kita anggap salah bicara lah. Ya kan? Karena tadi euforia. Ya kan? Nggak ngerti tadi fiksi hukum. Ya kan? Bahwa bukan JPU saja. Mereka pengacara itu harus tahu tentang presumptio iuris de iur. Semua orang dianggap tahu lahirnya undang-undang. Apa isinya undang? Apa larangan itu? Dianggap masyarakat tahu. Itulah hukum kita. Oke. Berarti dakwaan baru itu Bang Egy harus masukin unsur perbuatan baru atau merevisi dakwaan yang kemarin itu? Ya logikanya namanya perbaikan, ya diperbaiki mana yang kurang. Kurang jelas, kurang cermat, tidak lengkap. Itu aja perbaikinya. Supaya memenuhi unsur untuk pasal 75 ayat 4. Nah, jauh lebih penting dari itu dalam konteks moral ini ya, lebih dalam itu saya tidak sok tahu ya, tapi ini kan logika hukum. Hukum itu berlogika loh. Kalau logikanya nggak cermat, bukan hukum juga menurut saya. Ngapain dijadiin kebenaran? Hukum itu kan kebenaran. Jadi penekanannya adalah jaksa segera buatlah dakwaan ulang, perbaiki yang tidak baik tadi itu. Yang Nggak usah tidak benar. berlama-lama bang, nggak usah sampai nunggu 6 hari ya. Ya, Kalau nggak bisa usah. besok pagi udah. Kan udah cermat mereka semua, udah ngalami, ini kan udah lama bos. Tinggal perbaikan persoalan aja, ini. bener-benerin apa penyandingnya, komparasinya, Maka putusan. statement berikutnya, jika tidak ada perbaikan, dugaan politik saya inilah satu skenario yang sedang diciptakan. Bisa saja berkaitan dengan kepentingan hakim supaya dianggap bagus dan lain sebagainya. Beda suasananya waktu hakim tahun 2023 di Solo. Saya sudah buktikan betul bahwa belum pernah lihat ijazahnya, ya toh, dan di pengadilan juga tidak diperlihatkan. Kok tetap klien saya dihukum? Kenapa? Karena kekuasaan, udah pasti. Kenapa? Waktu itu masih presiden. Nah sekarang kok bisa berubah jauh? Karena udah bukan presiden. Jadi dugaan politik saya, tanda-tanda pudarnya pengaruh Jokowi udah kelihatan gitu loh. Mau suka atau tidak, ini kan logika aja. Sebab karena waktu tahun 2023 kok kuat sekali, saya udah buktiin berkali, udah sidang tiap hari, tiap minggu. Saya hampir dia datang. Tiap hari Kamis ingat saya itu. Selama 5 bulan di Solo. Ujungnya tetap dihukum, padahal tidak ada alat buktinya. Itu. Nah sekarang kok dibikin situasi gini? Apakah ini menandakan kualitas pengaruh politiknya udah berkurang atau enggak? Nah itu juga. Apalagi desakan-desakan untuk yang lebih jauh. Berarti implikasinya ke Pak Jokowi besar sekali, berat. Selain tadi kepastian hukum nggak dapat, terus asumsi politik orang bisa seperti Pak Bang Egy bilang tadi itu. Ya. Ada 2 lagi, manfaat hukum jadi nggak punya nilai buat Jokowi. Yang kedua, rasa keadilan dia nggak menikmati. Padahal kita diajarkan oleh Al-Quran, Al-Ma'idah ayat 8, jangan kebencianmu pada satu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Jangan. Karena adil itu lebih dekat pada takwa. Itu Quran. Saya komitmen gitu. Saya nggak suka sama Jokowi. Jokowi juga nggak suka. Tapi saya nggak boleh berlaku tidak adil sama dia. Dan dia kalau beriman juga jangan nggak berlaku tidak adil sama saya. Dan saya sudah understanding itu. Saya senangnya dalam proses takdir ini. Ya, artinya understanding, dia ngebebasin saya dan juga saya juga tidak lagi persoalkan karena memang itu yang dia minta dan saya sudah inkrah gitu loh. Dan saya dapat apa yang saya capai, yaitu cekal dicabut, ini juga dicekal, yaitu kemudian SP3, ya, ini juga di SP3. Udah sidang sampai Malaysia sekarang. Nah iya udah kemana-mana ke Inggris juga. Dan ini bumerang juga bang. Ini kepada penting Jokowi lover. Pentingnya begini buat moral Bumerang. bangsa ya. Iya kalau ini nggak naik. Brother, moral bangsa itu tadi gitu.
saya nggak ada urusan lah kalau bicara kepentingan ya. Mau Jokowi begini, itu urusan dia lah ya. Tapi bagaimana kita mendidik edukasi bangsa ini kok begini gitu loh. Dari segi Sementara Undang-Undang Dasar 45 mengajarkan alinea keempat mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan. Ini bukan mencerdaskan, ini membodohi rakyat. Saya kecam secara intelektual. Karena ini nggak sesuai, apalagi Quran ya. UUD 45 aja nggak sesuai. Oleh karena itu, momentum ini, sekali lagi himbauan saya, kepada jaksa, segera lakukan itu. Dan kepada polisi, ulah cicing we. Jangan diam aja, tegur juga jaksa. Kan kalian waktu P19, P20 sampai P21 kan ketemu terus. Nggak mungkin nggak ketemu. setelah kasus Febri mungkin nggak ketemu. Setelah sekarang juga Putra juga ketemu juga. Mungkin setelah Febri jadi agak marah. Ya itulah. Tapi unsur apapun, politik iya, jadinya. tapi benturan antar institusi, kalaupun ada, itu tidak boleh mengorbankan warga ya Bang. Itu tidak boleh, kan Iya. saya udah bilang. Haram Untuk betul. cara begini, Prabowo bisa ambil alih, serahkan ke KPK. Kaitan dengan Febri ya. Iya. Clear sudah. Jadi nggak ada. Nah kaitan dengan ini, karena ini juga bisa masih di peluang hukum ya. Istilah saya peluang hukum itu ada. Jaksa bikin dakwaan ulang. Berarti kan masih ada kewenangan presiden kepada jaksa agung untuk juga ditegur supaya ini jangan nggak dilakukan Jangan sampai ini. obskur lagi atau Jangan sampai obskur lewat. lagi, jangan sampai lewat gitu loh. Itu masih ada kewenangan presiden. Jadi bukan presiden terus ikut campur, enggak, ini kewenangan dia kok. Karena Dan dia kepala negara. iya, lembaga ini. Jangan aut-autan hukum ini selama dia jadi pemimpin negara ini itu. Oke, Bang Del apa? Jadi gini, kalau umpamanya perkara ini sampai tadi ada kekeliruan, JPU tidak ini mengulang dakwaannya dalam waktu 7 hari, dan kita minta nggak usah sampai apa namanya Nggak last harus 7 minute, hari. ya kan? Itu kan jadi bertambah kisruh nih. Ya. Nah, dan kalau sampai dia mengulang tapi dakwaannya kabur lagi, ini bumerang bagi Projo, Rejo, Jokowi lovers, ya kan? Bukan kita. Kita sih objektif aja. Ini kan kita apresiasi. Bahasa tegasnya kita nggak ngambil keuntungan dari yang begini. Kita apresiasi kepada malah tuduhan macam-macam ke kita. Pengacara Tifa, ya kan? Nah, kita sarankan, ya kan? Karena ada kesempatan hukum itu dan Peluangnya ada. Tadi untuk seluruh bangsa dan negara ini. Betul. Yang kecewa itu nanti malah bumerang. Tadi, nah secara politis benar. Orang akan berasumsi. Jangan sampai JPU ini dituduh macam-macam lah ya. Prabowo boleh menegur Jaksa Agung. Karena pembantunya ya. Jaksa Agung menegur Kajati apa Kejari itu? Kajati. Pokoknya Kajati kan. Kajati juga ini kepada jaksanya. Mengasih arahan ketat lah ya, warning ya, jangan sampai nih. Nah, ini bisa suatu pergolakan terjadi kalau sampai enggak ini. Kemarin aja Bang, Projo, Rejo itu kan sampai kabarnya mau bakar jasa kantor Kejaksaan Agung kan. Nah, gimana sampai ini? Itu udah di Bang. Itu udah siapa yang mau bilang klarifikasi. Fritz ada itu, ya kan? Di Fritz itu udah diklarifikasi itu. Ya kan? Nah, artinya ada suara-suara, ya kan? Kekecewaan pasti ada, bahkan kemarahan pasti ada. Nah, itu hanya telat kan, buktinya kan P21. Nah, kalau bagaimana kalau sampai nggak dakwaan ini digunakan, ya kan? Nggak tahu, tadi nggak bisa berdasarkan asas fiksi hukum tadi, ya kan? Ya, satu hal lagi yang penting, Brother Vincent ya, buat teman-teman ya, kan sejawat lah dengan saya ya, yang para lawyernya itu, juga buat Tifa, buat Roy ya, itu kalau kalian happy dengan situasi ini, dengan kata lain kasus ini berhenti, nggak dibongkar di pengadilan, kalian penipu secara intelektual. Kenapa itu Bang? Ya, iya dong, dia kan katanya mau membongkar, bahkan bikin kelompok sekarang pemburu, pakai kata pemburu loh, ijazah palsu, pemburu. Jadi apa yang kalian buru kalau sampai di sini berhenti? Bongkar terus dong, bongkar terus. Dan 99%. Di sini bertarung kita secara intelektual. Saya kepengen sekali ini dibongkar, sangat kepengen saya. Karena pada waktu momen saya nggak kesempatan dan saya di stop dengan istilah understanding, ya sudah,
saya berkepentingan untuk bebas, ya saya terima. Kekuatan nggak punya kekuatan yang besar. Tapi sekarang dengan momentum hukum yang sekarang, jangan kalian happy dengan keadaan begini, bahkan euforia. Pertanyaan seriusnya, kenapa kalian belum selesai kasus, belum terbongkar kok kalian udah euforia? Ada apa kalian ini? Kan begitu. Oleh karena itulah, baik ke pihak Jokowi maupun pihak Tifa dan Roy dan kawan-kawan, berlaku adil lah. Karena adil itu lebih dekat pada takwa. Jangan kebencianmu membuat kamu berlaku tidak adil, dan jangan kamu ikuti hawa nafsu. Saya kira closingnya jelas itu. Siap. Ya, Qurannya jelas, An-Nisa 135, Al-Maidah ayat 8. Siap. Oke, terima kasih Bang Egy, Bang DHL. Hari ini Terima kasih kembali. meluangkan waktu khusus untuk menjelaskan. Inilah bukti bahwa saya nggak membela beliau berdua ini ya, karena tapi belakangan orang udah mulai mulai melihat bahwa mereka ini objektif. Kalau awal-awal ketika pulang dari Solo kita naikin, wah, sekarang orang udah melihat bahwa apa yang mereka sampaikan, baik Bang Egy maupun Bang DHL di podcast kita, entah di special interview maupun di OTT, orang udah melihat ini sebuah pandangan hukum, bukan lagi kepentingan karena dapat sekian miliar dari Solo, enggak. Dan karena itu juga udah hoax, dan waktu itu saya sudah klarifikasi itu ke Beni Parapat yang menyerahkan waktu itu WA Bang Egy ke Refli Harun, dan dia udah dibacakan di iNews. Ya, dia udah mengklarifikasi itu bahwa nggak ada urusan itu, dan boleh tanya lagi kepada ajudan Jokowi. Ya, itu pasti, dan itu Rasman sudah pernah nanyakan. Ya, dan itu nggak ada itu. Nah, dan hari ini clear banget sama waktu kita bahas tentang Prapit Roy Suryo. Tidak ada lagi unsur seperti orang bilang ini karena diinin Roy Suryo dibilang ini, enggak. Yang dilihat sekarang itu adalah pandangan hukum mereka berdua. Karena itu saya berterima kasih kepada penonton kita, terutama penonton cumi-cumi.com yang tetap rasional gitu. Artinya mereka bisa tahu ini pandangan sentimental, ini benar-benar pandangan objektif. Dan belakangan Bang DHL, Bang Egy yang bicara di sini, yang orang lihat adalah, nah ini benar-benar pandangan hukum. Sama seperti yang ini tadi. Saya tadi pikirnya ya udah selesai lah ini perkara. Percuma kita bahas berjilid-jilid selama ini kalau tidak sampai ke tahun lebih pokok perkara. Tidak terbongkar. Tahun lebih, ya, polisi kan? kena bully. Semua kena bully, termasuk abang berdua ya kan. Kalau kita bukan bully lagi, di fitnah. Iya, dan ternyata kalau fitnah bahasa Sunda saya suka. Kejepit ngena. Artinya boleh closing statement? Ya. Boleh? Ya, boleh. Ya, dari kita ya, dari saya ya. Ya, silakan. Nah, jadi begini, kalau mau bicara objektivitas, apa yang saya sampaikan sejak pulang dari Solo, ini antisipasi fitnah ya, secara objektif. Kok saya baru pulang di sana, Bang Egy melalui podcast, saya televisi, itu bagi tugas ya kan. Nah, nggak tahu ini antara kita berdua aja. Bahwa saya ke TV, Bang Egy pernah diwakili anak ya. Ya, Nah di situ kan saya menyatakan ngotot sampai urat leher. Kami tidak minta maaf, ya kan? Ya. Bang Egy sampaikan nggak surat tuh? Sampaikan. Alhasil keluar tuyul, ya kan? Wah ngaku, gembel aja katanya kan? Wah kayak Nabi Musa, berarti yang satunya Daud kan gitu kan? Ya. Nah kalau nih Harun. Oh sorry Harun. Nah, ya. Nah sekarang objektif ya. Kok saya Bang Egy berani baru pulang dari sana udah betul-betul menolak udahan uang kan? Maaf aja kami enggak. Itu secara objektif Bang. Kalau mereka pengen enggak sini semua bahasanya tadi sentimental, ya kan? Kok berani belum keluar RJ, belum keluar SP3 kita berani menentang arus seperti itu? Yeah. Itu harus berpikir mereka, ya kan? Berarti benar ini mereka enggak terima uang, enggak minta maaf. Betul dong? Yeah. Kok berani? Apalagi ada suara-suara kan? Ada tuh yang pengacara artis ya, teman kita juga itu. Menyatakan kalau gitu nanti saya sampaikan ke Pak Jokowi supaya nggak keluar. Ya, FA tuh. Nah, itu teman akrab saya terus terang. Tapi di luar pada aktivitas, aktivis. Dia bilang ya kan, oh kalau gitu nanti saya kasih tahu. Tetap keluar. Terus saya juga ngobrol.
Bang Egy gimana nih? Kita keras nih menyatakan gini-gini. Karena sesuai fungsinya apa nggak tersinggung. DHL, nih abang ingat kan? Disinilah kita perlu berserah diri kepada Tuhan. Kita harus mengatakan sejujur-jujurnya apapun terjadi. Artinya Bang Egy udah siap nggak terima RJ lagi. Ini saya salut nih. Saya objektif nih depan Ya. Om Vincent nih. Ya, depan kalian semua nih. Ya kan? Oh gitu Bang. Wah, saya salut Bang. Iya. Oke Bang, saya muncul lagi. Saya lebih keras lagi. Bahkan saya ada saya buat tulisan tuh Edi Mulyadi yang masukin video yang saya bilang dapat hadiah. Kalau ada yang lihat peluk-pelukan, uang dibawa ke tas atau ke pesawat, itu 100 miliaran banyak. Atau transferan. Cuma transferan dijawab sama Bang Egy. Karena ada suara menyatakan kan bisa aja pakai dolar nggak sampai segitu atau transfer. Kata Bang Egy, PPATK ngapain aja? KPK ngapain aja? Kau nggak bisa ngelihat arus uang itu mengalir kemana? Kok nggak ada Money OTT laundry. dari KPK? Ya kan? Jadi ini saya rasa udah cukup. Kalau masih mau juga nggak apa-apa. Dosa kita diambil sama mereka. Oke? Iya. Kalau dari saya gini bro, saya kan Nah, closing tidak statement. bermaksud sok Qurani atau hadis ya, tapi itu kan guidance kita bagi yang beriman. Nah itu diterangkan dalam surat Al-Muzammil, surat ke-73 ayat 10. Hai Muhammad, kata Allah, jangan hiraukanlah omongan-omongan orang itu. Tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Itu Al-Muzammil. Jadi kalau masih juga ada yang ngomong, fitnah dan lain sebagainya, saya ikutin Al-Muzammilnya, udah cuekin aja lah. Iya. Nah yang keduanya lagi, logika orang beriman. Kalau saya sudah berani nyebut demi Allah, nggak terima dan lain sebagainya tadi, mestinya yang beriman lain percaya. Kalau dia nggak percaya, dosa kepada dia itu maksudnya. Dia sama juga meragukan keimanan kepada Allah, bukan keimanan sayanya. Kan Allah maha lihat, Allah maha dengar, Allah maha tahu, Allah tuh maha kuasa. Ya kan? Tapi ada tokoh yang percaya. Siapa tuh? Antum berdua kalau terima uang nggak berani ke sini. Siapa tuh yang ngomong? Habib Rizik Sihab. Saya berani ngomong. Saya udah ketemu ke tempat Habib. Kalau terima, Kalau Antum terima, nggak mungkin. nggak kok mungkin kesini. berani ke sini. Itu boleh konfirmasi ke Habib lah. Jangan terus kita ngaku-ngaku lagi. siap. Ya, oke Jadi Bang. seperti gitu, Pak Vincent. Ya, Terima kasih dan juga. Kita selalu butuh pandangan-pandangan hukum dari Abang Bang DHL, Bang Egy. Kalau Bang Egy kan mix dia. Ya. Nah, hukum alam sama hukum. Ini udah iramanya begini. Iya. Dia ngomongnya slow sekarang kan. Biasanya Iya. keras ya. Iya. Karena dia lihat saya agak keras. Bisa aja. Kalau hukumnya hukum dunia, hukum akhirat kalau Bang Egy. Kalau Abang kan Itu pengaruh hukum Al-Muzammil positif banget tadi. ya. Kalau Al-Muzammil ayat 10 itu udah cuek. Enggak, itu ilmu. Orang-orang Kita blon. jadi sama biskota tidak saling Oh mendahului. iya. Dan memang nyata saya di bawah dia kalau urusan itu. Itu bukan kata-katanya tuh. gitu. Oke, Terima pemirsa. kasih Vincent. Ya, dari obrolan ini kita semua akhirnya membuka mata bahwa hukum itu memang memberikan sarana dan fasilitas, peluang dan kesempatan untuk supaya keadilan, kejujuran dan kebenaran itu benar-benar muncul secara jernih dan murni di pengadilan. Dan beliau berdua ini tadi membuka mata kita bahwa perkara ini harusnya sampai ke pokok perkara. Tetapi itu kalau para pihak yang terlibat di situ, terutama jaksa, melihat dan menggunakan fasilitas itu. Pasal 75 ayat 4 ya Bang. Yes. Yang memungkinkan jaksa mengajukan dakwaan ulang. Tentu saja dengan perbaikan supaya tidak lagi obscure libel. Dalam bahasa hukum itu artinya dakwaan itu kabur. Kita tunggu saja apakah jaksa akan bergerak melakukan itu atau tidak. Kalau tidak, maka kemungkinan asumsi yang disampaikan oleh Bang Egy ya kita percaya juga. Tapi kita berharap demi kepastian hukum bagi semua pihak, perkara ini sebaiknya sampai di pembuktian pokok perkara di pengadilan. Terima kasih selalu mengikuti cumi-cumi.com di spesial interview cumi-cumi.com. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen kan ekspresi mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen,
share dan subscribe video cumi-cumi.com.